Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Bagaimana liburannya? Mudah-mudahan menyenangkan ya. Tetap semangat. Nah, tetap jaga kesehatannya. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita kembali lagi ke pelajaran tematik, yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3 dengan tema yaitu kewajiban dan hak, Senin 2 November 2020. Nah, seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Yuk angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Baik teman-teman, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang baik teman-teman, pada slide ini kita akan membahas tentang hubungan antara hak dan kewajiban. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, di sini akan Ibu jelaskan bahwa hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang saling berkesinambungan ya teman-teman. Nah, teman-teman, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, termasuk teman-teman sebagai pelajar. Nah, di sini akan Ibu jelaskan ya, teman-teman, hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Nah, sementara kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku ya teman-teman. Jadi, kewajiban dan hak harus dilakukan atau dilaksanakan dengan seimbang agar tidak terjadinya ketimpangan. Nah, untuk memperoleh hak, teman-teman harus melakukan kewajiban terlebih dahulu biar teman-teman mendapatkan haknya. Nah, di sini di dalam slide ini sudah ada contoh hak di rumah. Contoh hak di rumah ya teman-teman, mendapatkan pakaian, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makanan, mendapatkan perlindungan untuk bermain, mendapatkan kesehatan, dan mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Kemudian hak di sekolah apa? Hak di sekolah teman-teman mendapatkan pelajaran dari guru, mendapatkan perhatian dari guru, bertanya. Nah di sini adapun kewajiban teman-teman yang harus dikerjakan, yaitu teman-teman menghormati orang tua, kemudian mematuhi nasihat orang tua, kemudian membantu orang tua. Terus contoh kewajiban di sekolah apa? Nah, contoh kewajiban di sekolah adalah belajar, mendengarkan guru, melaksanakan piket, menjaga kebersihan sekolah, dan menghormati guru, dan menolong teman. Nah, adapun hak dan kewajiban teman-teman di masyarakat juga ada. Nah, teman-teman merupakan bagian dari warga masyarakat. Oleh karena itu, anak-anak juga memiliki hak dan kewajiban di masyarakat. Nah, anak-anak juga berhak mengembangkan kemampuannya di masyarakat, baik dalam bentuk hobi, ataupun kegemaran, ataupun kemampuan bersosialisasi. Nah, di masyarakat juga berkewajiban memfasilitasi teman-teman yang memadai bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, teman-teman. Di sini biasanya dongeng mengandung 5 unsur intrinsik ya, antara lain yang pertama yaitu tema. Nah, tema adalah gagasan utama dalam cerita yang memerankannya atau yang menjadikan tokoh utama adalah seperti manusia dan binatang. Kemudian unsur dalam dongeng yang kedua,
tokoh atau penokohan adalah tokoh dalam teks dongeng adalah manusia dan binatang-binatang, baik peran utama maupun peran pembantu. Kemudian unsur yang ketiga itu latar. Apa itu latar? Latar biasanya dalam dongeng disajikan secara tradisional dan modern. Nah, latar tempat bisa kita lihat ya teman-teman, ada hutan, pantai, pegunungan, sungai, dan lain-lainnya. Nah, latar waktu juga ada teman-teman pada dongeng. Dominannya mengarahkan pada waktu pagi, siang, dan sore, dan malam. Kemudian unsur yang keempat itu ada alur. Nah, alur dalam dongeng ini adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dari awal cerita hingga akhir cerita. Nah, alur dapat juga diartikan sebagai jalannya peristiwa berdasarkan sebab akibat. Nah, alur ini sendiri terdiri atas 5 tahap teman-teman. Yang pertama pengenalan, komplikasi, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Kemudian unsur yang kelima di dalam dongeng yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang ini yang digunakan pada dongeng adalah menggunakan orang ketiga tunggal. Nah, unsur yang keenam adalah amanah. Nah, amanah adalah pesan moral yang terkandung di dalam dongeng. Amanah merupakan hal yang penting dan yang paling utama setelah tema. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya teman-teman. Mohon disimak ya teman-teman untuk pelajaran tematiknya, matematikanya. Nah, di sini di buku LKS tersedia ada sebuah lingkaran. Nah, 1 dibagi 2 sama dengan setengah. Nah, lingkaran ini sebelum kita arsir dia masih satu lingkaran utuh. Kemudian setelah kita arsir dan dibagi 2 itu menunjukkan setengah bagian dari seluruh lingkaran. Nah, di sebelahnya lagi masih ada gambar lingkaran teman-teman. Namun satu bagian 4 sama dengan 1/4. Nah, bagian yang diarsir menunjukkan 1/4 dari bagian dari keseluruhan lingkaran teman-teman. Nah, suatu pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A atau B, A per B. Nah, yang dimaksud dengan A per B ini, A ini adalah pecahan di B. A ini adalah sebagai pembilang dan B adalah sebagai penyebut. Nah, untuk menentukan letak suatu pecahan, kita gambar terlebih dahulu garis bilangan antara bilangan 0 dan 1. Nah, antara titik 0 dan titik 1 pada garis bilangan terletak tak terhingga bilangan pecahan. Nah, bilangan-bilangan itu diantaranya dapat kita lihat pada garis bilangan berikut. Ya teman-teman, lihat tanda panahnya, ada tanda panah, di bawah tanda panah itu ada 0 dan tengah-tengahnya ada setengah. Karena garis ini kita bagi 2 menjadi setengah. Terus pada panah ini jadi 2/2 sama dengan 1. Bisa dilihat ya teman-teman. Terus selanjutnya sama, kita terlebih dahulu menentukan titik-titiknya. Kemudian masih di slide yang sama ya teman-teman pembahasan. Dari beberapa garis bilangan di atas dapat kita lihat pecahan yang letaknya segaris ke bawah menyatakan nilai bilangan-bilangan itu sama besar. Nah, bilangan pecahan yang terletaknya di sebelah kanan menyatakan lebih besar teman-teman. Bilangan pecahan yang terletak di sebelah kiri dinyatakan lebih kecil. Bisa dilihat ya teman-teman pada slide ini. Contohnya 1/2 segaris dengan 2/4, 3/6, lalu 4/8 dan 5/10. Kemudian contoh yang kedua itu ada 2/3 terletak di sebelah kanan. Coba dilihat sebelah kanan. Nah, 1/2 maka 1/2 lebih besar dari 2/3 lebih besar dari 1/2. Kemudian sama ya teman-teman, contohnya yang berikut 2/4 terletak di sebelah kiri.
3/5. Maka 2/4 lebih kecil dari 3/5. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Nah, untuk tugas hari ini teman-teman mengerjakan halaman 5 nomor 3, kemudian ayo kerjakan halaman 6 nomor 2, ayo kerjakan halaman 9 nomor 1, dan ayo melengkapi halaman 11 nomor 5, ayo berlatih halaman 12 nomor 4. Nah, Ibu cukupkan sekian ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat, dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.